mereka tidak berdaya. Dan ketika mereka di bawah kepimpinan Islam, keliling ke rumah-rumah di seluruh wilayah kepimpinan Islam ketika itu, dan mereka semua berkata, para penghuni rumah, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT-TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT-TV. Semoga Allah berkahi. Bertahun-tahun Islam memimpin, mereka tidak berdaya. Dan ketika mereka di bawah kepimpinan Islam, malah mereka benar-benar, saudara-saudara, merasa aman, merasa terpenuhi. Tidak ada satupun yang butuh zakat. Ini penting sekali. Sampai-sampai petugas zakat, ya, di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini puncaknya. Karena di zaman Khalifah Umar juga pernah seperti itu. Terus itu mengalami kegoncangan politik di zaman Khalifah Umar, dan di zaman Khalifah Utsman dan Ali ada goncangan politik, konflik di sebagian wilayah yang menyiapkan kemudian Umar terbunuh, kemudian setelah itu Ali juga terbunuh dan sebagainya. Maka ketika itu agak sedikit terganggu stabilitas ekonomi dan politik ketika itu. Tapi puncaknya zaman Khalifah Umar itu sudah mencapai wilayah Irak, Babilonia, itu semua sudah stabil, aman. Nah, terus berulang kembali stabilitas ekonomi dan politik ini di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Makanya dikatakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini sebagai Al-Khalifatul Khamis, Khalifah yang kelima. Karena beliau yang berhasil mengembalikan kepimpinan ini stabil persis seperti kepimpinan khalifah-khalifah yang pertama tadi itu, yang keempat dan yang kelima. Nah, ketika itu Islam sudah mencapai puncak keemasannya, dan ketika itu tidak ada satupun yang membutuhkan zakat, dan petugas Baitul Mal keliling ke rumah-rumah di seluruh wilayah kepimpinan Islam ketika itu, dan mereka semua berkata, para penghuni rumah, mohon maaf kami sudah cukup, dan terus ketok pintu menawarkan siapa yang butuh zakat, maaf kami sudah cukup. Sampai ada yang berkata, lau ji'tani bil ams laqabiltu, seandainya kamu datang kemarin, niscaya aku terima zakat kamu itu. Seperti itu. Artinya apa? Itu sudah puncak kesejahteraan luar biasa, puncak kesejahteraan yang tak terhingga, sehingga tidak ada satupun yang kelaparan. Tidak ada. Itulah yang dirasakan oleh semua rakyat di bawah kepemimpinan Islam. Sampai ketika itu di zaman Khalifah Umar bin Khattab nih, Umar bin Khattab menangis setelah sholat maghrib. Dia sujud, lalu sampai air matanya membasahi tempat sujudnya. Sang istri Ummu Kulthum menegur Umar, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ma yubkika, kenapa kau menangis? Alasta qad adalta, bukankah kau telah adil dan semua orang merasakan keadilanmu, dan semua orang sudah damai, semua orang sudah sejahtera, apa yang kamu buat kamu menangis? Nggak ada orang kelaparan sudah. Di sini Umar berpikir kepimpinan itu dahsyat sekali. Apa kata Umar? Ya Ummu Kulthum, wahai Ummu Kulthum, wallahi sa'aqif indallah yaumil qiyamah, demi Allah aku akan berdiri di depan Allah di hari kiamat. Akhafu ayas ali rabbi, aku takut Allah bertanya kepadaku, ya Umar, wahai Umar, lima maslahtat tariq fil Iraq. Wahai Umar, kenapa di belahan sana di Irak ada sebuah lubang di jalan, kau tidak tutupi? Saqatul hisan biha, ada seekor kuda tergelincir dari lubang itu. Umar, kau bertanggung jawab atas kuda itu yang terjatuh, sehingga kuda itu terluka. Kau harus bertanggung jawab atas lukanya kuda itu. Saudaraku, inilah kepemimpinan Islam, bahwa dia akan ditanya di hari kiamat. Sekecil apapun di bawah kepemimpinannya, seekor kuda yang jatuh akan ditanya, apalagi sebuah nyawa yang hilang. Ini dia. Misalnya sekarang ini dalam suasana COVID misalnya, kalau ada yang kurang sungguh-sungguh dari pihak kepemimpinan ini, kurang maksimal berusaha, ada yang meninggal dunia, dia harus bertanggung jawab di hari kiamat atas nyawa-nyawa yang dia meninggal dunia karena dia sendiri merasa tidak bertanggung jawab, dia sendiri tidak memberikan fasilitas yang maksimal. Karena ketika sudah maksimal, ada yang meninggal, itu sudah dibuat tanggung jawab Allah, sudah di tangan Allah. Tapi kalau dia tidak maksimal memberikan suatu solusi, lalu ada yang jadi korban,
maka dia akan dimintai pertanggungjawaban satu persatu dari mereka. Saudara-saudara, begitulah hakikat hidup ini yang kita harus pastikan bahwa kita sedang berada di dalamnya dan kita sedang menjalaninya. Makanya setiap kita adalah pemimpin, kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin rumah tangga, kita akan ditanya tentang keluarga kita. Pemimpin perusahaan, kita akan ditanya tentang semua jabatan para pejabat bersama kita. Pemimpin provinsi, pemimpin negara, semua kita akan tanya semua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Saudara-saudara, Abi sekarang menghadiri acara aksi bantu Indonesia yang diprakarasai oleh ACT. Tahu nggak apa itu isinya? Ternyata isinya adalah sahabat Umi. Umi singkatan daripada Usaha Mikro Indonesia. Ternyata ini bukan hanya singkatan, juga benar-benar ACT akan hadir untuk menyalurkan sedekah dan infak kepada ibu berapapun. Dimulai dari 1.000 perak, silahkan untuk dikirimkan melalui ACT dan kemudian nanti akan dijadikan sebagai modal usaha kaum ibu di rumah-rumah mereka yang mereka terdampak oleh COVID-19. Perhatikan mereka sekarang sudah dimulai pasar sedekah. Nih, lihat. Ini ada yang ibu jual sayuran, kemudian ada yang menjahit. Di sini ya, ini lihat. Ini enggak. Sudah habis ya, sudah habis tuh. Masalah laku semua. Jadi luar biasa. Pokoknya silahkan. Ayo kita kaum ibu Umi bergerak untuk menyelamatkan ekonomi di rumah-rumah mereka bersama ACT. Silahkan salurkan infak Anda. Semoga Allah berkahi, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.